memperlihatkan dua ibu kota provinsi, kita bisa memperlihatkan kita bisa memperlihatkan dua kehidupan, bagaimana kehidupan modern di Nurjani, dan kita masih bisa memperlihatkan bagaimana kehidupan tradisional masyarakat Banjar pada masa ini. Cukup menarik udah ke depan. Berarti kota Banjarbaru ke depannya akan memiliki dua, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya banyak dari segi militer pun ada. Jadi kalau di daerah Ulin itu rata-rata, bahkan mungkin tidak banyak orang tahu, kita punya bunker Jepang. Kalau Anda pernah lihat di runway bandara, itu pojok ada lapangan bola. Lapangan bola, di belakang lapangan bola itu kan banyak kebun kan, di belakang itu ada bunker Jepang. Itu pun saya sebenarnya mimpi itu mau CB-kan. Terus runway bandara asli yang pertama. Kalau kita sekarang itu kan runway di tengah kan. Nah kalau kita lihat dari Jalan Ayani itu ada jalan biasanya dilewatin sama mobil-mobil operasional. Nah di tengahnya itu ada runway, itu punya sejarah lama juga. Terus ada ATC-nya juga masih lama, saya pikir umumnya juga udah cukup masuk kategori untuk bisa di-CB-kan. Dan tidak menutup kemungkinan alat-alat tempur, pesawat, meriam yang ada di Lianggang di Makam Hasan Basri itu ada panser apa tank itu sebenarnya bisa. Jadi pesawat yang bundar bisa. Jadi gini, sebuah benda cagar budaya itu tidak harus dia punya nilai di sini. Jadi kayak pesawat yang ada di bundaran pesawat itu bisa, walaupun itu zaman perjuangannya tidak di sini. Atau misalnya tank yang ada di Makam Hasan Basri itu, walaupun dia perjuangannya di Papua tentang berkaitan dengan pembebasan pada saat itu masih bisa. Jadi tidak terikat objek cagar budaya itu harus punya nilai sejarah di tempat posisinya sekarang. Dan setelah pun yang dari tim ahli cagar budaya ini menetapkan dari sidang objek tertentu harus diterima dulu oleh kabupaten kotanya gitu Bang. Iya. Dan kalau ditetapkan oleh kotanya, otomatis kota merawat bertanggung jawab. Oke, satu lagi, kadang banyak mispersepsi bahwa pada saat bangunan objek tadi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, maka dia milik pemerintah gitu. Sebenarnya tidak. Jadi mungkin himbauan ke masyarakat, jika pun memiliki benda-benda, saya masih bertemu beberapa benda-benda yang punya nilai sejarah gitu. Misalnya dia menyimpan senjata tajam zaman perjuangan atau benda-benda lain. Kadang orang khawatir pada saat sudah dijadikan objek cagar budaya dia akan diambil. Tidak gitu. Di peraturan yang baru, benda-benda cagar budaya itu dia boleh ditetapkan, dan pada saat dia sudah ditetapkan dia boleh dijual, tapi dengan terserah dilelang ataupun dijual secara pribadi. Tapi ada satu syarat mutlak, dia tidak boleh keluar dari Indonesia. Dan kadang-kadang bercandaan kawan-kawan itu katanya kalau benda itu sudah diobjekkan cagar budaya, dia nilainya bisa lebih mahal gitu, daripada sekedar hanya benda cagar budaya tanpa piagam atau sertifikat benda cagar budaya dari penetapan. Mes L itu masuk nggak? Mes L yang di 14 usulan dari, seingat saya masuk, cuma kita akan pertimbangkan lagi karena seingat saya bentuk atap dan lain ada beberapa bagian yang berubah gitu. Nanti tetap akan kita pertimbangkan, tapi sepertinya tidak diurgensikan untuk disegerakan. Siap. Ada lagi tambahan kan? Soalnya udah. Insyaallah, makasih Pak sudah diberikan waktunya. Kebanyakan. Ada apa Pak? Karena kami sekalian pengen tahu juga kan kami gitu. Mungkin nanti kami share ke teman-teman lain kalau ada podcast yang event mungkin bakal diundang gitu. Gimana tindak kami juga. Memang kadang kebanyakan itu saya orang takutan. Oh gitu. Jadi mereka nggak berani dinikah. Ada berani untuk dinaikkan statusnya jadi objek cagar budaya. CACB ini berarti
statusnya dapat SK dari wali kota gitu Pak? Jadi kami itu sertifikasi dulu. Jadi kami itu sertifikasi. Dan berlima sertifikasi dulu. Jadi kalau berbicara secara sejarah tim TCB